Halo adik-adik, akhirnya kita sampai di asesmen akhir semester 2. Kakak harap adik-adik bisa memahami fisika dengan lebih baik dan selesai di kelas 3 dengan kenangan yang menyenangkan tentang fisika. Oke, jadi sekarang kita akan membahas soal nomor 1. Nah, oh ya, di sini kakak jawabnya nggak pakai kunci ya, jadi kita jawabnya sama-sama belajar. Kalau misalnya nanti ada yang keliru atau yang kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar, kita diskusikan sama-sama ya. No justifikasi ya. Oke, nomor 1. Berdasarkan informasi simbol sirkuit elektronik dalam tabel tersebut, pernyataan yang benar berkaitan dengan. Nah, ini kan udah kakak cari nih sebelumnya. Jadi yang paling tepat itu jawabannya yang A ya. Nah, nanti adik-adik bisa dibaca. Ini kan nggak kelihatan. Dia katanya kan eh, yang termasuk ke dioda-dioda ini kan. Berarti ada di sini. Pokoknya ini adalah kelihatan lah ya. Nah, oke. Nomor 2. Komponen elektronika penting digunakan dalam perangkat elektronika modern. Berikan tanda centang pada benar dan atau salah terkait simbol tersebut. Nah, ini eh, ini benar ya, ini salah. Jadi kita rujukannya ke sini aja nih. Sebenarnya ini nggak sulit ya, kita cuma membaca ini aja, membaca simbol aja. Berarti ini salah ya, karena salah satu aja yang benar. Nomor 2 ini benar, 3 benar, 4 benar, 5 benar. Oke? Nomor 3, jodohkanlah nama komponen elektronika tersebut. Nah, jadi setelah kakak cocokkan, jadi di sini ini adalah bagian dioda ya. Ini resistor, kita kasih nama dulu. Ini voltmeter, ini transistor, ini baterai, ini juga baterai ya. Ini semuanya baterai. Nah, dia katanya power supply berarti nggak ada ya. Terus yang bagian transistor, yang ini dioda, berarti dioda ke sini ya, dioda ke sini. Kemudian kapasitor nggak ada, resistor berarti ke sini ya. Oke, nomor 4. Nah, di sini juga kita pertanyaannya mencocokkan gambar yang ada di sini ya. Nomor 4, pernyataan yang benar terkait dengan lampu pendar. Nah, lampu pendar berarti yang mana tuh? Yang ini ya. Lampu pendar. Nah, ini setelah kakak cek jawabannya yang A itu benar. Kemudian yang B salah dan yang C juga benar. Nanti boleh adik-adik baca berdasarkan keterangan yang ada di sini ya. Nomor 5, berdasarkan informasi pada infografik berikan tanda centang. Berdasarkan pernyataan tersebut adalah, nah nomor 1 itu adik-adik bisa baca ya di bukunya masing-masing. Nomor 1 itu benar, nomor 2 itu salah, nomor 3 itu salah juga ya. Nah itu sesuai pernyataan sebelumnya ya. Terus nomor 4 salah, nomor 5 itu benar. Oke? Kalau misalnya adik-adik punya jawaban yang lain bisa kita diskusikan di kolom komentar. Nomor 6, cahaya lampu pijar berasal dari nyala filamen kawat tipis dari tungsten. Supaya panas terkonsentrasi di sekitar filamen, tungsten ditempatkan dalam, nah ini ditempatkan di dalam bola kaca kedap udara. Oke? Next. Sekarang kita lanjut nomor 7. Nah, ini juga membaca ini ya. Ini adik-adik bisa membaca ini. Nanti silakan dibaca ya. Jadi, berdasarkan jawaban yang sudah kakak analisis, itu nomor 7, ini kan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu nomor 1 tuh benar ya. Nomor 2 juga benar. Nomor 3 juga benar. Nomor 4 salah. Nomor 5 juga salah. Oke, nanti bisa dicek ya. Nomor 8. Perusahaan AS menyediakan perangkat lunak canggih yang menjalankan electronic design automation ya, EDI. Tahapan rantai industri chip yang dimaksud adalah, nah ini bagian ini adalah pada tahapan desain chip. Oke. 9. Bagaimana tahap chip melewati proses rantai industri hingga dapat dikomersialkan. Nah, tahapannya yang ini ya. Nah, ini tahapannya. Nah, mulai dari desain ya, tahapannya itu desain, kemudian rancangan ya, rancangan,
terus menyiapkan bahan, manufaktur ya, manufaktur dan komersial. Nah, ini pokoknya di sinilah ya, bagian di sini. Baik, kita lanjut soal nomor 10. Di sini Adara berada di jalan pada posisi, berarti kan di sini Adara, anggaplah di sini ya, 12,0. Kedudukan awal melihat Gana pada posisi 4, berarti Gana di sini 4,0. Gana mengendarai skuter dengan kecepatan, berarti itu V sama dengan 18 km per jam, itu kita rubah ke meter per sekon sama dengan 18.000 dibagi 3.600, yaitu 5 meter per sekon. Nah, berdasarkan informasi di atas, pasangkan waktu Gana bergerak mengendarai skuter di sebelah kiri dengan posisi Gana bergerak pada posisi awal menurut Adara di sebelah kanan. Berarti artinya si Gana ini kan makin mendekati si Adara nih. Berarti artinya nanti kita tambahin ya, makin mendekati si Adara ya. Berarti jadinya otomatis ini nanti kita gunakan rumus S aksen sama dengan X tambah V kali T. Nah, kita cari satu-satu. Ketika 2 sekon, X aksennya adalah, berarti X awalnya kan itu si Gana ini kan 4. Ditambah 5 kali 2 sama dengan 14. Kemudian yang kedua, X aksen sama dengan 4 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 19. Yang ketiga, X aksen sama dengan 4 ditambah 5 dikali 5. Berarti 29 ya. Ya. Yang keempat, X aksen sama dengan 4 ditambah 5 kali 6. 5 kali 6 sama dengan 34. Dan yang kelima, S aksen sama dengan 4 ditambah 5 kali 8 itu adalah 44 ya. Jadi ini ke sini, ini ke 19, 5 ke 29, 6 ke 34, 8 ke sini. Dah, oke. Nah, sekarang kita lanjut nomor 11. Menurut Adara, posisi Gana saat T 15 sekon berada di titik dari posisi Adara. Berarti S aksen sama dengan X ditambah V kali T ya. Berarti X-nya 12 dari posisi Adara ditambah kok dari posisi Adara ditambah dari posisi Gana duluan ya. Kan Gana yang bergerak ya. V 5 kali 15 berarti 4 ditambah 75 yaitu 79 ya. 79. Nah, ini kan kalau misalnya dari posisi awal ya, ini dari posisi awal. Kalau dia patokannya dari posisi Adara, otomatis jadinya adalah 79 kita kurang 12. Jadinya adalah 67. Jadi jawabannya B ya. Oke adik-adik, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh kita diskusikan di kolom komentar. Nomor 12. Pada saat mengendarai skuter, Gana melemparkan 2 bola dengan kecepatan masing-masing. Berarti ada VA sama dengan 0,6 atau sama dengan 6/10. VB sama dengan 1,4 atau sama dengan 14/10. Hitunglah perbandingan kecepatan kedua bola menurut Adara yang berada di pinggir jalan. Oke, berarti kecepatan kedua bola menurut Adara yang berada di pinggir jalan. Nah, jadi kita cari dulu VA ya untuk apa namanya tuh? Menurut pengamat, berarti pengamatnya di luar ya. Berarti V Adara ya. V Adara berarti artinya V skuter Gana ya. V aksen ditambah dengan VA. Berarti ini VA apa ya kita buat ya? Ya, ini V apa ya? Atau ini aja deh, V1 aja. Jadi kan ini V aksen itu kan berarti V yang skuter ini kan, yang ini tadi, yang udah kita jadikan apa namanya tuh 5 meter per sekon ya. Nah, berarti
5 ditambah VA adalah 6/10, 0,6, berarti 5,6. Kemudian V2-nya, ini pengamatnya di luar ya. Kalau pengamat di luar, searah, ya, pengamat di luar dan dia searah, artinya nanti dia ditambah ya. V2-nya berarti V aksen ditambah VB. Berarti V aksennya itu adalah 5 ditambah VB itu adalah 1,4. Berarti di sini 6,4. Nah, baru kita bandingkan V1 banding V2. Berarti 5,6 banding 6,4. Berarti 56 banding 64. Nah, kalau ini sama-sama dibagi berapa nih ya? Dibagi 6 bisa nggak sih? Dibagi... Nah, jadi ini sama-sama kita bagi 8, ini 7, bagi 8, ini 8. Jadi perbandingannya adalah 7/8. Paham ya adik-adik? Kalau ada yang keliru atau ada yang membingungkan, bisa kita diskusikan di kolom komentar ya.